Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Anggreni Rambu Paduleba. Jadi baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu senyawa turunan alkana. Di sini seperti yang sudah dilihat pada tampilan, yaitu aldehid atau alkana. Kita langsung saja. Nah, aldehid ini dia memiliki rumus umum CnH2NO dengan gugus fungsi COH atau sering ditulis juga CHO. Nah, untuk rumus struktur dari senyawa aldehid ini dituliskan dalam bentuk RCOH dengan R-nya itu berupa alkil. Nah, untuk rumus umum dari aldehid ini sama dengan keton, tetapi berbeda pada gugus fungsinya. Selanjutnya kita masuk pada tata nama aldehid. Nah, untuk tata nama aldehid ini dibagi atas dua. Yang pertama itu ada tata nama trivial. Nah, untuk pemberian nama aldehid dengan cara trivial ini tidak ada pola khususnya sebagai acuan untuk pemberian namanya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh nama aldehid sesuai dengan tata nama trivialnya. Di sini yang pertama itu ada HCOH atau formaldehid, biasa juga disebut formalin. Di sini dia memiliki satu atom C. Kemudian ada CH3COH, itu asetaldehid, dia memiliki dua atom C. Kemudian ada propionaldehid, dia memiliki 3 atom C dengan gugus COH. Begitu juga dengan butyraldehid dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada tata nama IUPAC. Nah, untuk tata nama senyawa aldehid secara IUPAC ini dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita menentukan dulu rantai induk atau rantai utama gitu. Yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang yang mengandung gugus COH. Nah, yang kedua itu nama rantai induknya itu atau rantai utamanya itu diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, di sini ada contoh nama rantai induk aldehid atau alkana. Nah, di sini berdasarkan jumlah atom C. Nah, kalau C1 pada alkana itu metana. Nah, kalau pada aldehid itu metanal. Kita kenapa metanal? Karena tadi dibilang kita akan mengganti akhiran A menjadi al. Sehingga untuk C1 pada aldehid itu dia metanal. Begitu juga dengan C2, dia etanal. Pada alkana itu etana. Pada aldehid itu dia etanal ditambah dengan akhiran al. Begitu juga dengan C3 dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu penomoran rantai induk atau rantai utamanya itu dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COH. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan karena gugus fungsi aldehid itu pasti terletak paling ujung dan atom karbon pada gugus fungsinya itu selalu mendapat nomor 1. Nah, yang keempat itu penamaan cabang alkilnya itu yang terikat pada, kita akan menamakan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Nah, di sini ada contoh nama gugus alkil. Nah, untuk rumus CH3 itu disebut metil, kemudian ada C2H5 disebut etil, dan C3H7 disebut propil. Begitu juga dengan C4, C5, C6, dan seterusnya. Lanjut. Nah, apabila terdapat cabang yang sama dengan jumlah lebih dari 1, maka nama cabangnya itu harus diberi awalan. Nah, di sini ada nama awalan. Nah, di sini berdasarkan jumlah alkil. Misalnya jumlah alkilnya 2, maka namanya itu diberi awalan di. Begitu juga dengan jumlah alkil yang 3.
Berarti diberi awalan dengan 3. Dan 4 sampai seterusnya. Selanjutnya, yang kelima itu penamaan senyawa ini dilakukan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil diikuti dengan nama cabang alkil, kemudian nama rantai induk atau rantai utamanya. Nah, di sini kita latihan soal dengan soalnya yang pertama itu seperti yang sudah ditampilkan di sini. Kita akan memberi nama dari aldehid ini ya, dari senyawa aldehid ini ya. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan rantai utama atau rantai induknya, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Berarti dari sini ya. Ini kan gugus fungsi COH. Jadi dari sini. Dari kanan ke kiri. Sehingga pada senyawa tersebut rantai utamanya itu dia memiliki 3 atom C, sehingga rantai utamanya itu ada propanal di sini. Ini 1, 2, dan 3. 3 berarti itu propanal dalam aldehid. Lanjut. Nah, yang kedua itu kita masuk langkah yang kedua, kita memberi nomor dari yang terdekat dengan gugus fungsi COH. Nah, di sini gugus COH-nya ini. Kemudian kita akan menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Nah, di sini pada senyawa aldehid ini yang menjadi cabang alkilnya itu berada pada nomor 2 ya. Dengan alkilnya itu metil CH3. Jadi untuk senyawa tersebut alkil yang terikat itu metil pada atom nomor 2 ya. Oke. Nah, berdasarkan langkah-langkah tadi yang sudah dilewati itu, maka nama senyawa aldehid tersebut adalah 2-metil propanal. 2-metil propanal. Kenapa? Kita lihat cabang alkilnya di sini berada pada atom nomor 2. Nah, karena ini hanya metil saja, jadi 2-metil propanal. Kenapa propanal? Karena dia memiliki 3 atom C pada dari gugus fungsinya COH. Sehingga akhirannya juga itu al. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita akan menentukan tata nama senyawa aldehid sesuai aturan IUPAC seperti yang sudah ditampilkan di sini. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan rantai utama atau rantai induknya. Nah, di sini rantai utama itu rantai dengan atom C paling panjang yang mengandung gugus fungsi COH. Nah, di sini kita lihat gugus fungsi COH dulu. Berarti rantai utamanya itu dari sini. Dari ujung kanan ke ujung kiri. Oke. Lanjut. Nah, karena atom C-nya itu ada 4, dari kanan ini, dari C ke CH, ke CH, dan ke CH3 itu ada 4,
Sehingga rantai utamanya itu butanal. 4 atom C butanal ya. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Itu kita memberi nomor dimulai dari C yang bertindak sebagai gugus fungsi COH. Nah, di sini kita lihat gugus fungsi COH. Jadi kita pemberian nomornya dari sini. Di 1, 2, 3, dan 4. Jadi dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kalau misalnya nanti ada soal gugus fungsinya dari sebelah kiri, berarti penomorannya dari sebelah kiri yang dekat dengan gugus. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga. Kita akan menentukan cabang alkil yang menempel pada rantai utama. Nah, di sini cabang alkilnya itu ada 2. Itu pada atom C nomor 2 dan nomor 3. Sehingga nama senyawa dari aldehid, senyawa aldehid ini 2,3 dimetil butanal. Kenapa? Kita lihat cabang alkilnya di sini ada di atom nomor 2 dan 3. Kemudian ini sama-sama metil. Jadi 2,3 dimetil. Kita memberi awalan di karena 2 metil. Dimetil. Butanal. Kenapa butanal? Karena dia memiliki 4 atom C. Karena ini aldehid COH, berarti akhirannya itu al. Oke? Baik. Selanjutnya kita masuk pada reaksi aldehid atau biasa disebut juga alkanal. Nah, di sini yang pertama itu ada reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, yang pertama itu reaksi ini dapat digunakan untuk dapat membedakan aldehid dengan keton. Kemudian yang kedua itu oksidator yang dapat digunakan itu ada filling atau CuO, kemudian ada tolens Ag2O, ada KMnO4, kemudian ada NaIO4, dan ada K2O2Cr2O7. Nah, untuk oksidasi dengan filling atau CuO itu ada reaksi umumnya di sini. RCOH ditambah 2 CuO Aki menghasilkan RCOOH ditambah Cu2O. Karena kenapa? O dari CuO ini dipindahkan ke sini, sehingga ini OH. Kemudian yang ini sisa Cu2O, karena satu atom O dari sini tadi sudah dipindahkan ke sini. Kemudian ada oksidasi dengan tolens atau Ag2O. Untuk reaksi umumnya itu ada RCOH tambah Ag2O. Aki menghasilkan RCOOH ditambah 2 Ag. Kenapa ini menjadi Ag? Karena ini O-nya ini sudah dipindahkan ke sini. Sehingga ini jadi RCOOH dan sisa Ag. 2 Ag. Dari aqueous menjadi solid. Nah, yang kedua itu ada reaksi reduksi aldehid, dia menghasilkan alkohol primer. Nah, reduktornya itu ada H2. Nah, untuk reaksi umumnya di sini ada RCOH tambah H2 menghasilkan RCOH HH di sini untuk alkohol primernya. Kemudian ada RCOH tambah H2 menghasilkan RCOH H2.
Masuk pada manfaat serta penerapan aldehid. Nah, di sini senyawa kimia aldehid itu digunakan untuk memproduksi resin, zat pewarna, dan obat-obatan. Salah satu contoh senyawa aldehid di sini ada formaldehid. Nah, penggunaan terbesar formaldehid ini adalah sebagai bereaksi untuk penyiapan senyawa organik lain dan untuk pembuatan polimer seperti bakelit, formika, dan melmet. Nah, formaldehid ini dapat mengubah sifat protein sehingga protein itu tidak dapat larut dalam air dan tahan terhadap bakteri pembusuk. Nah, alasan inilah yang menyebabkan formaldehid itu digunakan sebagai pengawet spesimen biologis. Nah, contoh yang kedua itu ada asetaldehid. Di sini asetaldehid itu merupakan cairan tidak berwarna yang sangat mudah menguap. Nah, zat ini dibuat dengan mengoksidasi etil alkohol dengan katalis Ag atau oksidasi etilen dengan katalis PtCl2. Nah, zat ini merupakan bantuan awal untuk penyiapan berbagai senyawa organik lain seperti asam asetat, etil asetat, dan kloral. Nah, asetaldehid juga ini dibentuk sebagai metabolit dalam fermentasi gula dan dalam detoksifikasi alkohol dalam hati. Nah, aldehid juga bukan bahan kimia yang mematikan, namun dipastikan dapat mempengaruhi atau mengganggu sistem tubuh manusia atau tubuh seseorang. Jadi sebagian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.